Jack Miller akhirnya buka suara setelah insiden horor yang dialaminya bersama Fabio Quartararo, Brad Binder, dan Joan Mir pada awal balapan MotoGP Malaysia 2024. Dalam insiden tersebut, kepala Jack Miller sempat masuk ke area kolong motor Fabio Quartararo hingga kemudian terhantam oleh ban belakang El Diablo. Setelah tergeletak di aspal, kaki Jack Miller secara tak sengaja terlidas oleh motor Joan Mir yang melaju tepat di belakangnya. Saking parahnya, red flag pun langsung dikibarkan. Sedangkan pembalap tim Red Bull KTM itu harus dibawa menggunakan ambulans untuk mendapat pemeriksaan dan perawatan. Beruntung sekali, The Thriller tidak mengalami cedera, berarti kendati crash yang dialaminya sangat bisa mengancam keselamatannya. Pembalap asal Australia ini hanya menderita beberapa luka ringan dan langsung mendapat perawatan oleh tim medis. Miller bahkan bisa langsung kembali ke pedok untuk menonton balapan dari dalam garasi tim KTM. Aku sangat beruntung bisa melewati hari ini. Terima kasih atas seluruh pesan baik kalian. Terima kasih Alpine Stars karena membuatku selamat, tulis Miller melalui story Instagramnya. Masih belum jelas siapa yang dianggap bersalah dalam insiden yang melibatkan beberapa pembalap ini. Kejadian bermula dengan bagian depan motor Brad Binder yang menyenggol Miller, kemudian membuatnya menghantam motor Fabio Quartararo yang ada di depan. Stewart sendiri memilih tidak memberikan hukuman apapun kepada para pembalap yang terlibat. Mereka menganggap bahwa insiden itu adalah insiden balap biasa yang memang sangat disayangkan untuk terjadi. Apalagi insiden tersebut terjadi pada awal lomba di rombongan pembalap yang sangat padat dan memang rawan untuk mengalami insiden di sana. Jorge Martin ingin teknik yang diciptakan Valentino Rossi di-ban alias dilarang dipakai lagi di balapan MotoGP. Teknik ciptaan Valentino Rossi yang dimaksud Jorge Martin adalah leg dangle alias leg wave, di mana pembalap menjulurkan kakinya saat melakukan pengereman berat. Hal itu dikatakan Jorge Martin berkaitan dengan saat dirinya terlibat senggolan dengan Pecco Bagnaia pada awal MotoGP Malaysia 2024. Saat mengerem di tikungan satu sirkuit Sepang usai start balapan, Martin yang ingin menyalip dari sisi dalam menabrak kaki Bagnaia yang sedang menjulur ke kanan. Untung saja kaki pembalap tim Ducati Lenovo itu tidak sampai terlindas, lantaran senggolan itu langsung membuat kakinya kembali ke tempat asalnya. Namun demikian, Martinator kini merasa manuver kaki menjulur tersebut sangat berbahaya untuk dilakukan di sebuah balapan MotoGP. Uniknya pembalap bernomor 89 itu sendiri juga sering melakukan gerakan tersebut seperti pembalap lainnya, termasuk pada momen roda depannya menyenggol kaki rival utamanya tersebut. Kita harus mulai melarang kaki keluar seperti itu, karena faktanya hal itu berbahaya untuk kami berdua. Ada momen di mana motor di depan menghisapmu, dan kemudian kau tidak bisa mengontrolnya. Jelas Martin. Manuver leg dangle ini awalnya dipopulerkan Rossi sejak 2005 silam, tepatnya saat ia mengalahkan CT Gibernau di Jerez. Awalnya gerakan ini dianggap aneh dan tidak memiliki manfaat, sampai The Doctor terus memakainya dan tetap kompetitif. Pada akhirnya, para pembalap lain mencoba meniru teknik ini, dan manfaatnya sangat terasa untuk menjaga keseimbangan saat pengereman berat. Makanya, hingga sekarang para pembalap terus menggunakan teknik menjulurkan kaki seperti ini saat melakukan pengereman dan memasuki tikungan. Pebalap Ducati Lenovo, yaitu Enea Bastianini, tetap tidak setuju dengan balapan pamungkas yang dipindahkan ke Barcelona. Menurutnya, balapan pengganti harus digelar di negara berbeda yang situasinya lebih kondusif. Seperti yang diketahui, Dorna Sports telah resmi membatalkan balapan terakhir di MotoGP Valencia karena permasalahan musibah banjir. Situasi yang tidak mendukung di area sirkuit Ricardo Tormo membuat Dorna terpaksa memindahkan seri pamungkas ke tempat lain. Dari sekian banyak pertimbangan yang ada, Dorna akhirnya memilih sirkuit Catalunya di Barcelona sebagai pengganti. Keputusan Dorna ini tetap menuai kekecewaan dari Enea Bastianini. Bukannya tidak menghormati usaha Dorna yang mencari trek pengganti dalam waktu singkat, tetapi Dorna harusnya mencari pengganti yang lokasinya berada di luar Spanyol. Pasalnya, sirkuit Catalunya Barcelona dan sirkuit Ricardo Tormo sama-sama berlokasi di Spanyol dan berjarak kurang dari 400 km. Situasinya dianggap Bastianini masih sama-sama kurang ideal. Bagi saya, tidak tepat untuk balapan di Spanyol.
Namun, begitulah, ini adalah pilihan Dorna. Tapi tidak apa-apa, kami harus memberikan 100%. Saya harus jauh lebih kuat dibandingkan dengan balapan di Barcelona di awal musim. Karena saya cepat, tetapi saya mendapat 2-3 penalti long lap. Kita lihat saja nanti, ucap Bastianini. Apapun itu, Bastianini menyerahkan semua keputusan kepada Dorna. Ia hanya berharap seri penutup bisa dihelat secara mulus, tanpa merugikan pihak-pihak tertentu. Seperti yang telah diperkirakan, Fabio Di Giannantonio menjalani operasi untuk menstabilkan cedera pada bahu kirinya, akibat dari kecelakaan berkecepatan tinggi yang terjadi pada musim panas lalu di MotoGP Austria. Di Gia tiba di klinik CASA di Cura Villa Stuart di Roma, di mana Profesor Alessandro Castagna melakukan operasi dengan menggunakan metode artroskopi. Operasi berjalan dengan sukses, dan waktu pemulihan diperkirakan sekitar 3 bulan. Tujuannya adalah untuk kembali ke lintasan, mengendarai Ducati Desmosedici GP dalam kondisi fisik yang baik untuk tes pertama musim 2025 di sirkuit internasional Sepang. Demi menjalani operasi, pembalap Pertamina Enduro VR46 ini harus melewatkan 2 balapan terakhir musim ini. Yang menggantikan posisinya di Malaysia adalah Andrea Iannone, yang kembali ke MotoGP setelah 5 tahun. Kemenangan ke-10 MotoGP 2024 di Sepang pada hari Minggu melambungkan nama Francesco Bagnaia ke dalam sejarah, karena sebelumnya hanya 5 pembalap yang pernah meraihnya sebelumnya. Sayang sekali itu mungkin tidak cukup untuk mengukuhkannya sebagai juara. Dalam MotoGP Malaysia, pembalap Ducati itu menjadi orang ke-6 dalam sejarah yang mampu meraih 10 kemenangan di musim yang sama. Wajar jika berbicara tentang sejarah, karena sebelumnya hanya ada pembalap-pembalap seperti Giacomo Agostini, Mick Doohan, Valentino Rossi, Casey Stoner, dan Marc Marquez yang pernah melakukannya. Mengenai masuknya ia ke dalam klub pembalap dengan 10 kemenangan, tentu saja Pecco merasa terhormat, meskipun ia juga mulai merasa tidak nyaman dengan perjalanan di 2024. Sayangnya, saat ini yang lebih diperhitungkan adalah sprint. Sayang sekali, tetapi itulah yang terjadi dan Anda harus meningkatkannya. Namun, merupakan suatu kehormatan bisa bergabung dengan kelompok elit ini, tuturnya. Tidak mengherankan, ketika ditanya apakah ia akan menandatangani kontrak untuk tidak mengikuti sprint mulai tahun depan, ia berkata, "Saya juga akan langsung menandatangani kontrak untuk tidak mengikuti sprint tahun ini. Ironisnya, jika tidak ada sprint, saya akan memiliki keunggulan atas Martin seperti yang ia miliki atas saya, karena selisihnya masih 24 poin," ungkapnya.